Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas TMT 3D di mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Akan kita review hasil diskusi kita hari ini. Meskipun ini adalah mata kuliah pengganti, ini adalah jadwal pengganti, tapi saya tetap adakan review karena saya melihat ada beberapa yang kurang pas. Saya review dulu yang pertama secara umum. Saya melihat ada penurunan justru minggu ini untuk kelas TMT 3D. Saya melihat ada penurunan kuantitas dan juga penurunan kualitas yang sangat signifikan. Artinya saya agak kecewa melihat beberapa pertanyaan yang diposting dan juga beberapa beberapa tambahan jawaban yang dikemukakan oleh teman-teman seolah seolah tidak cukup serius untuk benar-benar mendiskusikan sesuatu. Jadi saya melihat ada beberapa pertanyaan asal dan juga ada beberapa jawaban yang juga ngasal. Ini saya agak cukup kecewa. Sedangkan saya melihat di kelas lain interaksi yang terjadi cukup menyenangkan, sangat semarak, tapi dalam konteks yang positif. Saya bukan berarti membanding-bandingkan gitu ya, cuman karena kita materinya sama, pergerakannya juga sama dengan rute dan ritme yang sama, tapi di kelas lain itu kita bisa mendapatkan, saya melihat ada banyak sekali yang bisa dibahas dan banyak sekali topik yang terdiskusikan di sana, dan justru akhirnya banyak muncul hasil dan tambahan-tambahan materi yang sangat banyak, tidak hanya terpaku yang ada di makalah gitu. Dan itu saya lihat sama sekali tidak muncul di kelas 3D, dan diskusinya hanya sekedarnya saja saya melihat, dan nama-nama yang terlibat pun tetap selalu nama-nama itu saja, tidak ada anggota baru sepertinya. Jadi saya melihat ada penurunan minggu ini. Saya agak kecewa dengan kelas 3D dibandingkan minggu lalu, yang saya sempat berkata bahwa minggu lalu saya senang sekali melihat pertanyaan dan diskusinya teman-teman 3D, tapi minggu ini bisa saya katakan fail. Minggu ini 3E sangat bagus diskusinya dan sangat hidup, banyak hasil diskusinya bagus sekali gitu ya. Jadi hasil diskusi bagus itu dikatakan tidak hanya dari banyaknya pertanyaan yang muncul, tapi juga bagaimana dari pertanyaan yang ada dan jawaban yang didiskusikan oleh teman-teman di situ itu terlihat gitu. Jadi ya itu ya, saya cukup kecewa dengan minggu ini kelas 3D. Minggu depan harus kita perbaiki ya. Kita ulas dulu. Saya urutkan mulai dari pertanyaan dari atas saja ya, mungkin Miftahul Ulum, Muhammad Miftahul Ulum. Yang pertama, pada makalah disebutkan perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Apakah ini dikembalikannya karena keadaan sekarang tidak baik atau bagaimana? Ya, ini ada banyak sekali pertanyaan terkait dengan perennialisme. Memang ada beberapa bahasa atau definisi dari buku-buku yang mengarahkan seolah perennialisme itu menganggap bahwa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang, atau kebudayaan dulu lebih baik dari kebudayaan sekarang, atau pendidikan zaman dulu lebih baik dari pendidikan sekarang. Seolah-olah seperti itu ya. Jadi kalimatnya arahnya menggiringnya ke sana. Saya sendiri sebenarnya mungkin karena masih kurang banyak membaca literatur ya, tapi saya agak kurang sepakat dengan terjemahan tersebut. Mungkin karena terjemahan jadi maknanya agak bergeser. Kalau menurut saya sebenarnya
mengembalikan keadaan ke masa lampau atau mengembalikan pendidikan ke masa lampau atau kebudayaan masa lampau sebenarnya bukan berarti kita kembali ke ini. Di dalam salah satu buku ada yang menyebutkan pendidikan menurut aliran perennialisme, pendidikan itu adalah salah satu cara atau salah satu jalan untuk mengembalikan kita menuju ke kebudayaan ideal. Nah, kalau saya sendiri memaknai kebudayaan ideal itu bukan sebagai kebudayaan zaman dulu atau kebudayaan masa lampau. Nah, ini yang agak sedikit bergeser karena ada beberapa teman-teman atau ada beberapa buku, pemakalah atau apa yang menafsirkan sebagai kembali ke zaman dulu gitu. Kalau menurut saya pribadi sepertinya bukan kembali ke zaman dulu ya, tapi kembali kepada kebudayaan ideal. Nah, kebudayaan ideal itu yang seperti apa gitu. Itu yang harus didefinisikan. Jadi kebudayaan ideal itu mungkin kebudayaan yang tatanan masyarakatnya masih bagus, tidak dalam keadaan yang bobrok atau rusak gitu. Dan itu yang terciri seperti apa gitu. Kalau saya sendiri memaknainya barangkali mungkin ditarik saja ke belakang ke yang paling dasar gitu ya, atau yang paling basic, bahwa kalau saya memaknai kebudayaan ideal itu mungkin kembali ke fitrah manusia mungkin ya. Ini pendapat pribadi saya ya, pendapat pribadi saya sendiri dari setelah membaca literatur, mungkin ini yang bisa saya terjemahkan, boleh berbeda. Kebudayaan ideal itu kalau menurut saya kebudayaan ya, atau fitrahnya manusia. Jadi kita manusia itu punya fitrah yang macam-macam. Ada fitrah jasmani, ada fitrah rohani, itu pun dipecah menjadi beberapa lagi gitu. Dan saya ambil yang ini aja berkaitan sama pendidikan. Kita manusia itu sudah diberkahi Allah, dikaruniakan fitrah yang namanya fitrah belajar. Jadi kita semua sebenarnya lahir di dunia ini sudah punya kemampuan atau fitrah untuk senang belajar gitu. Jadi sejak kita lahir kita sudah memiliki fitrah belajar. Contohnya bagaimana, Bu? Misalkan anak bayi baru ketika dia lahir kan dia belum bisa ngapa-ngapain selain dia tidur, melek, minum, nangis gitu kan ya, sudah gitu aja kan aktivitasnya. Tapi seiring waktu berjalan kemudian dia berusaha, dia merespon, dikasih sesuatu dia merespon, berusaha meraih tangannya. Nanti dia sekian bulan dia belajar tengkurap, sekian bulan lagi dia belajar untuk merangkak dan seterusnya. Jadi dia sendiri punya potensi dan punya fitrah untuk suka belajar. Dia sendiri berusaha bagaimana caranya supaya saya ini bisa merangkak dan berjalan. Bayangkan jika itu harus menunggu disuruh orang tua dulu misalkan, atau bayangkan itu harus menunggu disuruh dan dituntun gitu ya oleh orang tua. Pasti akan nunggu sekian tahun lamanya karena bayi itu atau anak kecil baru bisa memahami kalimat kompleks yang diucapkan oleh orang tua setelah sekian bulan lama. Tapi bayi sudah dikasih kekuatan oleh Allah dan dikasih fitrah bahwa sejak kecil dia itu sebenarnya suka belajar gitu. Jadi kalau ada sekarang orang yang kasarnya kayak disuruh belajar tuh wegah gitu ya, males banget, tuh berarti ada yang salah. Wong fitrahnya dia itu sebenarnya suka belajar kok. Semua orang di dunia ini gitu terlahir dengan potensi itu gitu. Jadi kalau orang yang nggak suka belajar, oh berarti dia sudah melenceng dari fitrahnya, berarti pasti ada kesalahan, berarti pasti ada sesuatu yang terjadi selama perjalanan mulai dia kecil sampai sekarang yang menyebabkan dia jadi tidak suka belajar. Ada lagi macam-macam fitrah bangun subuh, itu kita punya fitrah itu. Jadi kalau sekarang kita subuh nggak bangun tuh berarti ada yang salah tuh, karena setiap bayi ketika subuh pasti terbangun. Allah sudah ngasih alarm alami dari setiap bayi gitu. Bangun tahajud itu dialarmkan ke anak bayi, jadi orang tuanya bisa bangun tuh sampai besar harusnya terpelihara, tapi kadang menghilang seiring berjalan waktu. Nah kemudian dalam kaitannya dengan pendidikan berarti yang dikatakan kaum perennialisme bahwa pendidikan itu mengembalikan manusia ke kebudayaan ideal atau ke fitrahnya, itu artinya memang dalam pendidikan itu yang sebenarnya kita perjuangkan adalah memunculkan bagaimana supaya anak didik itu fitrah belajarnya itu
termaksimalkan atau termunculkan secara maksimal. Karena jangan sampai pendidikan itu menjadi sesuatu yang justru malah menjadi malesin atau menjadi momok gitu. Justru harusnya menjadi sesuatu yang mengembalikan kita kepada fitrah kita untuk cinta belajar, cinta mempelajari sesuatu, menemukan sesuatu yang baru. Nah, seperti itu kira-kira sebenarnya. Jadi bukan berarti kondisi sekarang tidak baik atau bagaimana, tapi lebih ke bagaimana supaya ada keadaan yang lebih ideal gitu ya. Pendidikan itu menggiring ke sana. Fitrahnya setiap orang itu baik, misalnya, ya kan? Memang setiap orang kan di Al-Quran sudah ditulis bahwa setiap bayi lahir itu dalam keadaan suci, kan gitu ya. Berarti kan dalam keadaan baik. Setiap manusia itu terlahir baik, nggak ada bayi yang terlahir langsung jahat, mana ada, ya kan? Bayi kan terlahir baik kan, tapi dia menjadi seorang manusia menjadi jahat karena lingkungan, karena keadaan. Nah, pendidikan itu berusaha mengembalikan, atau pendidikan itu adalah salah satu jalan kita untuk kembali mengembalikan seseorang ke dalam fitrah baiknya itu gitu. Makanya sekolah itu jangan jadi ladang untuk belajar memahami materi saja, belajar menghitung, tapi juga menumbuhkan akhlak-akhlak sosial, menumbuhkan kecintaan pada ilmu, menumbuhkan perilaku yang baik, menumbuhkan sopan santun. Jadi itu mengembalikan kita ke kebudayaan ideal. Itu kalau saya memaknainya seperti itu ya. Boleh berbeda pendapat. Ini hanya pendapat dari saya. Saya pikir sudah cukup inilah ya. Cukup banyak yang berpendapat ini. Teman-teman beberapa sudah ikut mencoba menjawab juga. Saya pikir boleh dibaca-baca. Kalau saya pribadi tadi seperti itu, agak berbeda dengan buku-buku ya. Tidak apa-apa. Next, Yuni Alfiatul Husmiyah. Dalam PowerPoint tadi disebutkan bahwa aliran eksistensialisme menekankan pada individualitas. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Padahal arti eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Eksis itu artinya kan ada ya. Jadi memang aliran eksistensialisme ini salah satu aliran di pendidikan modern yang menyatakan bahwa manusia itu harus eksis gitu. Jadi setiap siswa itu harus bisa memunculkan dirinya, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan potensinya, menunjukkan prestasinya atau menunjukkan karyanya sebagai wujud atau perwujudan dari eksistensi dirinya atau kewujudan dirinya itu. Jadi memang memang setiap individu itu wajib memunculkan eksistensinya gitu. Kalau tidak eksis berarti kan tidak memiliki tidak eksis gitu. Gimana tuh jelaskannya? Ya tidak eksis gitu. Dan itu memang diadopsi bahwa memang siswa diajarkan untuk punya rasa percaya diri, punya punya rasa kemampuan untuk menunjukkan pendapatnya pribadi. Itu artinya dia sedang menunjukkan eksistensi dirinya gitu. Jadi memang penekanannya pada nilai-nilai individu gitu. Bukan berarti yang disebut individualis itu selalu negatif ya. Ini yang konteksnya ya kita latihan untuk tidak mengkotak-kotakkan arti kalimat gitu, arti suatu kata. Jadi lihat konteksnya ya. Lihat konteksnya. Jadi ya betul, eksis itu artinya ya kita ada dan perlu menunjukkan itu kepada orang lain gitu. Kalau dalam dunia pendidikan bagaimana ya menunjukkan eksistensi itu diri itu ya dengan misalkan melatih siswa untuk percaya diri, berpendapat di depan, menghasilkan karya, itu namanya eksis gitu ya. Kira-kira begitu. Bukan berarti eksis itu terkenal ya, bukan. Eksis itu artinya ada sebenarnya. Ada ya. Jadi punya karya atau punya hasil gitu ya. Kemudian ini dalam dunia pendidikan aliran siapa ini? Ainun. Benar nggak sih? Ainun. Sebentar. Ini tadi saya gesernya ke kanan apa ke kiri? Sebentar, kok lupa? Oh iya benar ya, berarti ke kiri ya. Berarti sekarang pertanyaannya Ainun.
Dalam pendidikan, empirisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikan pembelajaran pada masa sekarang, karena pembelajaran masa lampau dinilai lebih ideal dibanding. Nah, ini tuh pendapat orang gitu ya menurutnya, dan boleh beda. Saya tadi punya pendapat yang agak berbeda, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Tetap pendapat ini tetap dipakai ya. Pertanyaan Ainun, mudahkah bagi kita untuk menerapkan hal tersebut? Menerapkan apa? Apalagi di zaman modern, selain titik persoalan pada siswa, tapi juga pada pengajar. Bagaimana jika justru semakin banyak tenaga pengajar datang dari luar negeri lalu mengajar para siswa di Indonesia, yang mana pasti kebudayaan orang asing dan budaya Indonesia berbeda? Tolong berikan solusi. Pertanyaannya berapa ya? Sebenarnya fokus utamanya justru bukan di sana sebenarnya ya. Jadi bukan masalah karena ada pengajar dari luar negeri atau bagaimana, enggak. Kita sendiri, kalau saya memaknai, kita sendiri bagaimana kita itu membuat pendidikan kita itu benar-benar sampai kepada tujuan ideal bangsa kita gitu, tujuan pendidikan nasional. Perkara ada banyak pengajar dari asing atau tidak, selama kita itu jati dirinya kuat, kemudian penanaman jiwa Pancasilanya itu juga kuat, maka nggak ada masalah dengan itu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah mudah kita menerapkan hal tersebut ya, kalau mudah tidaknya kan relatif ya, antar daerah, antar sekolah, antar orang ya pasti berbeda, tapi memang itu ya tantangannya begitu gitu. Tantangannya begitu. Bagaimana jika selain siswa tapi juga pengajar justru semakin dari luar negeri ya, kita nggak perlu khawatir yang bagian itu ya. Jadi kita ibaratnya begini ya, kalau kita itu dalam diri kita sendiri kuat, kita tidak perlu mencemaskan yang dari luar gitu. Mereka nggak akan bisa mengobrak-abrik kita asalkan kita kuat. Yang perlu kita khawatirkan sendiri adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi guru, bagaimana kita memberikan sumbangsi untuk sekolah, bagaimana kita bisa memberikan peran untuk pendidikan bangsa ini, itu yang lebih harus ini ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan siswa itu ke dalam pendidikan yang kebudayaannya ideal seperti yang tadi saya jelaskan. Bagaimana siswa itu mendapatkan pendidikan yang paling prima, yang paling bagus. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Kita nggak perlu mencemaskan kalau banyak tenaga dari luar negeri nanti bagaimana dan seterusnya gitu. Setiap kali punya suatu tantangan, maka yang harus dibenerin adalah dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa memberikan yang terbaik dari diri kita, baru kita memikirkan bagaimana caranya. Ya, kira-kira begitu. Saya tidak terlalu melihat signifikansi dari pertanyaan ini, artinya ya tidak terlalu tidak terlalu urgent kalau dikaitkan dengan pembahasan mengenai aliran-aliran yang tadi ya. Jadi saya cukupkan di sini. Sebentar. Nah, ini Laili Habibah, tolong jelaskan yang lebih sederhana mengenai materialisme. Saya sangat bingung dengan istilah materi itu apa, apalagi di kalimat berikut. Materialisme ekstrim berpendapat bahwa semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan materi. Kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat dengan baik, untuk mewujudkan manusia yang jujur, disiplin, rajin, dan memiliki nilai-nilai harus melalui pemenuhan kebutuhan materi terlebih dahulu. Harusnya ini ya kelompok materi yang menjelaskan ya, kayaknya sudah dijawab sebenarnya. Secara umum ya, kalau misalkan ini ya dijelasin secara lebih sederhana ya, berarti mereka kaum materialisme ini menganggap materi itu yang paling penting gitu. Bukan berarti dalam hal materi itu maksudnya uang, rumah aja gitu, enggak, tapi segala sesuatu ketika meyakini kebenaran atau mengambil kebenaran dari sesuatu itu, mereka melihatnya dari segi material dulu. Jadi mereka kurang bisa menerima kebenaran dari sesuatu yang sifatnya non kebendaan. Contohnya kayak konsep Tuhan, konsep agama, konsep akhirat, itu mereka kurang bisa menerima. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat
materialnya atau wujudnya seperti apa gitu. Begitu juga dengan ilmu, mereka itu menerima kebenaran ilmu ketika dia itu sesuatu yang bisa dilihat dalam segi materialnya. Jadi sesuatu yang sifatnya mental saja, yang khusus sifatnya kerohanian, mental, atau ya yang non kebendaan, itu agak susah menerima kebenarannya gitu, kira-kira begitu ya. Selebihnya kalau yang makna yang lainnya ya makna yang seperti dijelaskan oleh kelompok materi ini, kebendaan dan seterusnya, materi gitu-gitu ya. Saya pikir intinya seperti itu untuk aliran materialisme. Kemudian Eri Widayanti, pada aliran materialisme berpendapat bahwa kenyataannya sebenarnya adalah alam semesta badannya. Kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badannya. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Kenyataan spiritual yang seperti apa maksudnya, dan kenapa aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual? Berkaitan ya sama barusan yang saya bahas di pertanyaannya siapa tadi, Laili Laili Habibah tadi. Jadi yang pada aliran materialisme itu mereka tidak terlalu meyakini sesuatu yang sifatnya spiritual. Jadi sesuatu yang sifatnya non kebendaan itu mereka tidak terlalu bisa menerima kebenarannya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena memang mereka lebih percaya sesuatu yang sifatnya material gitu. Jadi ada kebendaannya. Sesuatu yang sifatnya hanya harus kita yakini dengan keyakinan saja, itu kalau nggak lihat wujudnya mereka kayak nggak percaya gitu. Itu salah satu aliran materialisme. Beberapa sumber menyebutkan orang yang menganut aliran materialisme ini gitu, kalau bukan dalam konteks pendidikan ya, kalau ngomongnya umum gitu ya, konteksnya umum, orang materialisme seperti ini akan mudah untuk tergiring ke kelompok yang ateis, karena di kelompok ateis itu mereka tidak meyakini adanya Tuhan gitu. Ya udah, yang benar ya benar, ya salah gitu ya, mana tunjukkan buktinya, kasarnya begitu ya. Jadi rawan gitu. Tapi tidak semua, bukan berarti orang yang menganut materialisme itu selalu ateis gitu, tidak cuman mudah digiring ke sana karena mereka tidak meyakini sesuatu yang sifatnya non kebendaan gitu ya. Rafsanjani dalam makalah yakni pada filsafat, saya mengutip kata pragmatisme dapat menyesatkan. Nah, pertanyaannya, jika filsafat itu menyesatkan, kenapa harus digunakan? Bagaimana penjelasannya, Mas Yudi? Ya, ini salah satu contoh yang yang saya bilang mengkotak-kotakkan sesuatu. Ini, misalkan cabai itu pedas. Kalau pedas bikin sakit perut, terus ngapain kita makan cabai gitu? Dia bikin sakit perut gitu. Itu artinya kita berpikir dalam kotak sangat sempit. Kita harus menghindari berpikir seperti ini, harus kita hindari, hati-hati. Kita sudah belajar filsafat kok. Pragmatisme dapat menyesatkan, tidak selalu. Berarti kan ada kejadian di mana dia itu pragmatisme menyesatkan, dan ada kejadian yang tidak, gitu kan? Kemudian di sini Rafsanjani langsung mengatakan, jika filsafat itu menyesatkan, kenapa harus digunakan? Ini jauh sekali dari sini. Apakah filsafat itu isinya hanya pragmatisme saja? Tidak kan? Nah, ini Rafsanjani sedang menggiring satu opini dengan sumber segini, tapi yang mau dibikin kesimpulan itu segini. Ini yang kita sebut sebagai bombastis, membesar-besarkan sesuatu. Ini yang krisis literasi kita di sini. Bagaimana dengan hal yang hanya sak cuplik, orang itu kemudian menyimpulkan dan membesar-besarkan sesuatu dan menggiringnya ke arah yang salah. Ini banyak terjadi. Saya tidak berharap yang seperti ini muncul lagi di kelas filsafat. Sayang sekali wong belajarnya filsafat kok ada pertanyaan yang seperti ini. Lawang ini yang dibahas pragmatisme, kok di sini ini ngomongnya filsafat. Terus jelas-jelas aliran di filsafat itu ada sekian banyaknya itu. Kok tiba-tiba jika filsafat itu menyesatkan, kenapa harus digunakan? Nah, ini
Ini sebuah kesalahan yang luar biasa ya. Ini ya, saya agak kaget ketika membaca pertanyaan ini tadi ya. Jangankan pragmatisme, segala hal bisa menyesatkan kalau digunakan dengan konteks yang salah, ya kan? Pisau itu bagus untuk ngiris daging, ngiris sayur, bisa dibikin untuk masak, bisa juga tapi menyesatkan ketika dipakai di tangan yang salah, kan gitu. Tapi kemudian apakah kita harus membuang pisau dan tidak lagi menggunakan semuanya? Wis gak usah pakai pisau, dia bahaya. Gunting itu tajam, gak usah pakai gunting, pakai yang lainnya aja. Itu namanya berpikiran sempit ya, kita hindari yang seperti itu. Saya tidak menanggapi lebih lanjut karena ini tidak berdasar sama sekali, dan saya agak kecewa karena tanggapan di dalamnya sini ya tidak memberikan satu solusi, tapi ya malah kemana-mana gitu ya. Jadi saya tidak menanggapi ini lebih lanjut gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu hasil reviewnya kita hari ini. Seperti yang tadi saya bilang, agak sedikit ada penurunan kualitas, jadi semoga minggu depan bisa semakin bagus ya. Terima kasih tapi semua yang sudah berpartisipasi dan berjuang hari ini, semoga lebih bagus lagi diskusi kedepannya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.